Baik saudaraku, selamat berjumpa kembali dengan membaca buku. Yang kali ini kita tetap mengambil tema menuntaskan tentang Sultan Agung agar kita ada rasa cinta pada NKRI, rasa cinta pada Nusantara, rasa cinta kepada leluhur bahwa apa yang telah diwariskan, apa yang telah dilakukan merupakan suri teladan bagi generasi Nusantara Pertiwi. Ada beberapa memang kita tertarik dengan ini, kita dokumentasikan untuk menemani sahabat-sahabat di sela-sela dari kesibukan, di sela-sela dari kepekatan dalam kegiatan keseharian. Misalnya lagi duduk santai, lagi sedang akan tidur ya, akan pergi ke Pulau Kabo, akan santai bermimpi-mimpi dengan indahnya. Kalau diantarkan dengan kata-kata ini, maka mudah-mudahan ini akan menjadikan tenang, untuk menghilangkan kepekatan. Dua, bisa melekat titip-titip ilmu sejarah kepada kita semuanya sebagai generasi. Masih berbicara tentang Sultan Agung menyatukan wilayah Nusantara. Dalam episode Persatuan Seluruh Jawa, saudaraku, Sultan Agung menyadari bahwa keamanan Mataram di Jawa tak akan terjamin apabila daerah-daerah di luar Jawa bukan tetangga baik. Bukan tetangga baik. Oleh karena itu, Sultan Agung berusaha untuk menanam kekuasaan Mataram di pulau-pulau di luar Jawa. Cita-cita persatuan seluruh Nusantara memang tak boleh dilepaskan. Pada tahun 1622, armada laut Mataram yang kuat terdiri dari 80 batalion infanteri atau 80.000 prajurit di atas kapal-kapal besar yang berangkat dari Jepara berlayar menuju Kalimantan di utara. Pasukan ekspedisi ini menyerbu kota Sukadana atau ibu kota Kalimantan Barat yang terletak di pantai barat daya Kalimantan dan menanam kekuasaan Mataram di sana. Sukadana yang dalam abad ke-14 dan 15 menjadi provinsi dari Majapahit, ini menyatukan daripada Mataram. Sementara itu, tentara Mataram yang berpangkal di Wirasaba berhasil menundukkan Japan atau Mojokerto sekarang. Dengan demikian, serangan ke Surabaya bisa dimulai. Pada tahun 1623, tentara Mataram menyerang kota Surabaya dengan kekuatan besar dari pangkalan Japan. Mungkin sekarang Japanan ya. Tetapi serangan ini tidak mencapai kemenangan. Tentara Surabaya di bawah pimpinan Adipati Surabaya yang gagah berani melakukan perlawanan sengit dengan menggunakan tembok keliling kota sebagai tameng yang tangguh. Karena di luar tembok-tembok rawa-rawa yang luas sukar untuk ditundukkan. Dalam pertarungan jarak jauh, tentara Mataram atau berkat hubungannya dengan Portugis dan Inggris di luar Jawa dapat membeli meriam-meriam, lantak serta bedil-bedil meskipun dalam jumlah terbatas, mengungguli tentara Surabaya. Tetapi ketika pertempuran jarak jauh ini berubah menjadi pertempuran jarak dekat, maka tentara Surabaya lebih unggul. Dengan kota dagang besar yang kaya raya, Surabaya berhasil membangun tentara yang sangat besar dengan persenjataan yang sangat unggul. Tentara Mataram terpaksa mengundurkan diri kembali ke pangkalannya di Japan. Akan tetapi dengan itu Surabaya juga tidak lagi bisa meluaskan kekuasaan atau pengaruh keluar. Ke barat, kuasa Surabaya sudah terbatas di Japan. Ke utara, terbatas oleh Tuban yang sudah berkiblat pada pusat Mataram. Surabaya kini hanya bisa bergerak ke timur dan selatan, sebab Gresik dan Madura seluruhnya masih pada pusat Mataram. Sultan Agung memang telah menetapkan politik
politik tangan besi. Mungkin begitu ya. Tanpa tangan besi, persatuan wilayah tak bisa diusahakan cepat. Apalagi musuh-musuh di luar VOC atau khususnya berusaha untuk membuat daerah-daerah tersebut terus melawan pusat Mataram agar supaya Indonesia tetap lemah. Karena itu, kekuatan militer harus dilipat gandakan. Pabrik-pabrik senjata didirikan di kota-kota pantai maupun pedalaman. Pabrik-pabrik kapal ditingkatkan di Jepara dan Lasem. Pangkalan-pangkalan militer di Jepara, Kendal, dan Lasem dibina kembali. Pandai-pandai besi dikerahkan, gelondong-gelondong atau asok gelondong pengareng-areng. Pajak-pajak daerah ditertibkan dan diperkiat, sumbangan-sumbangan dari saudagar-saudagar kaya dikerahkan. Pendek kata, tenaga dan dana dikerahkan sebanyak-banyaknya. Di ibu kota, Kerta, telah pula mulai dibangun pabrik senjata besar, yakni Meriam-Meriam Lantak. Seperti sudah kita katakan, atau seperti sudah kita catat, berkat hubungan baiknya dengan pihak Portugis yang berkuasa di Malaka sejak tahun 1511, Sultan Agung berhasil membeli meriam-meriam dan bedil yang ditukar dengan beras. Dan meriam-meriam serta bedil-bedil itu kemudian dipelajari oleh ahli-ahli pembuat senjata Mataram, kemudian dicoba untuk dibuat sendiri oleh pabrik senjata di Mataram. Nah, saudaraku, pada tahun 1624 itulah sebuah divisi pasukan Wirasinga yang anggun, yang tangguh, ditetapkan tugasnya untuk menyerang Madura dari lautan. Jika Madura sudah berhasil dikuasai, maka sasaran Surabaya tinggal menunggu zamannya saja. Tunggu waktu maksudnya. Satuan-satuan tempur yang berjumlah 50.000 prajurit di bawah pimpinan Jenderal Sulanampura atau Sulanapura berlayar dari Jepara dan Lasem langsung ke arah timur, Madura. Pada zaman itu pula, Pulau Madura ada 5 kabupaten yang sama kuatnya, yakni Arosbaya atau Madura Barat bagian utara, kemudian Balega, Madura Barat bagian selatan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Divisi Sujanapura yang 50.000 prajurit besarnya itu mendarat di pantai utara Arosbaya, melakukan serangan dengan tiba-tiba. Pasukan Arosbaya sementara terdesak ke pinggir karena tak mampu untuk bertempur dalam keadaan yang mendadak itu, yang mendarat 30.000 prajurit yang tinggal di atas kapal terang 20.000 sisanya. Tetapi jumlah itu cukup untuk mendesak kekuatan yang sedang bertempur pada saat itu, yaitu kekuatan dari Arosbaya. Tetapi malam harinya ketika tentara Mataram ini sedang lelap tidur, pasukan Balega yang dipimpin langsung oleh Pangeran Balega melewati bukit-bukit rendah, menyerang dari selatan dengan sengitnya. Pasukan penyerbu ini tidak banyak, hanya sekitar 2.000 orang di depan dan 2.000 orang di belakang. Tetapi tentara Mataram menjadi busah basih, korban berguguran dengan cepatnya. Dalam keadaan gelap di daerah asing, serangan mendadak satuan tempur Pangeran Balega itu sungguh mengejutkan. Sayang sekali ditulis di sini, saudaraku. Aral telah melintang. Jenderal Sujanapura tewas dalam pertempuran malam yang gelap gulita itu. Jenazahnya segera diamankan, tetapi pasukan Mataram kehilangan panglima. Maka mereka segera bersembunyi di semak-semak yang rimbun
di daerah Arosbaya ini. Karena jumlahnya sangat besar, maka tentara Mataram ini sulit juga dikalahkan oleh tentara Balega dan Arosbaya. Betapapun tingginya keberanian mereka, tentara Mataram di semak-semak itu menunggu datangnya pasukan gelombang kedua dari Capan di bawah pimpinan Jenderal Ki Juru Kiting. Sikap menunggu itu diketahui pula oleh prajurit-prajurit Arosbaya dan Balega. Karena itu, mereka pun segera mempersiapkan kekuatan yang lebih besar. Seluruh Madura bangkit. Ketika divisi Mataram kedua yang dipimpin oleh Jenderal Kyai Juru Kiting berhasil menyeberangi Selat Madura dan mendarat di sekitar Kamal tanpa setahu pasukan-pasukan pengawal Surabaya. Maka kemenangan sudah berada di ambang pintu. Jenderal Kyai Juru Kiting memimpin 20.000 orang prajurit. Gabungan antara pasukan Juru Kiting dengan sisa pasukan Sujanapura kini merupakan kekuatan militer yang tak tertahankan lagi kekuatannya. Jenderal Juru Kiting segera membagi tugas. Pasukan sayap kiri diperintahkan untuk menyerang Arosbaya dan menduduki kota itu. Waktu itu kota Bangkalan belum berdiri. Ya. Bupati Arosbaya bernama Pangeran Mas terpaksa melarikan diri menyeberang ke barat, berlindung pada Sunan Giri di Gresik dan akhirnya meninggal di sana. Pasukan sayap kanan menyerang tentara Balega. Tentara Balega di pusatnya, yakni kota Balega atau Balego. Sekarang kota Balega hanya merupakan kota kecamatan. Pertempuran jarak dekat dengan tentara Balega ini sungguh dahsyat. Balega tak mau tunduk dan Pangeran Balega gugur dalam medan laga. Tetapi pasukan Mataram berjalan terus laksana durian menggilas daun-daunnya. Seluruh Madura dibabat dalam tempo pendek. Pamekasan dan Sumenep tunduk dan menyatukan diri pada Mataram. Juga Sampang yang terletak di tengah tak bisa berbuat lain. Ditawan bersama dengan putra mahkota Sampang, Raden Prasena, dan diangkut ke ibu kota Kerta. Raden Prasena yang juga merupakan putra mahkota Arosbaya karena berayah Raja Arosbaya dan beribu asal Madakan atau Sampang saat itu. Kelak kemudian hari diangkat oleh Sultan Agung menjadi Wedono Bupati alias Gubernur. Seluruh Madura dengan gelar Pangeran Cakraningrat ke-1. Setelah cukup lama mengikuti pendidikan bangsawan di ibu kota Kerpo atau Kerta. Dengan kemenangan mutlak di Madura, Surabaya menunggu gilirannya. Sebab jalan laut pelabuhan Surabaya kini tertutup, berada di bawah pengawasan armada pusat Mataram. Giliran itu tidak lama tiba. Dalam tahun 1625, Surabaya dikepung ketat dari darat maupun laut oleh tentara Mataram. Tentara Surabaya telah siap-siap tempur di dalam kota, tetapi tak bisa keluar. Kalimas yang mengalir ke dalam kota, menjelajahi kota, dagang yang padat penduduknya itu dibendung dari luar. Sesudah bangkai-bangkai binatang dilontarkan ke arus sungai itu dan hanyut sampai di tengah-tengah kota. Ketika bangkai-bangkai itu tiba di tengah kota, aliran air dibendung tadi, maka Surabaya pun kehausan.
Bangkai-bangkai binatang menimbulkan wabah penyakit dan akhirnya menyebar maut. Prajurit-prajurit Surabaya yang tangguh akhirnya menemui ajalnya karena penyakit dan kelaparan serta kehausan. Surabaya terpaksa menyerah kalah. Prajurit-prajurit Mataram bersorak-sorai kegirangan. Surabaya telah ditundukkan. Penghasut perang segera diadili, sedangkan lainnya diampuni. Putra Adipati Surabaya yang bernama Pangeran Pekik, yang kemudian dikirim ke ibu kota Kerta sebagai tawanan. Sesudah mengikuti pendidikan bangsawan sebentar, oleh Sultan Agung dikawinkan dengan adik Sultan Agung sendiri bernama Ratu Mas Pandan alias Ratu Wondan atau Wandansari. Pandan alias Ratu Mas Pandan alias Ratu Wandansari, dan diangkat menjadi Adipati Surabaya menggantikan ayahnya dulu. Nah, ini seri menyatukan wilayah Indonesia sudah selesai. Nanti pada divisi ke-6 yaitu Kala Duta menyerang Batavia. Demikian, terima kasih. Sampai ketemu pada episode berikutnya.